Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pertama revisi rencana pembelajaran semester kita. Jadi kalau berdasarkan jadwal ini mestinya pertemuan yang keempat, tapi yang pertama skip ya 18 Januari, saya nggak tahu kenapa, apa belum mulai atau lalu yang kedua sudah dimulai sebenarnya ya, pengantar untuk perkuliahan hukum presiden. Tapi ternyata setelah itu dapat informasi bahwa dari dekanat bahwa mata kuliah ini juga diikuti oleh peserta dari luar Fakultas Hukum Unsri melalui program Permatasari. Itu di kuliah kita yang ketiga kemarin ya. Karena itu kami pengampu mata kuliah hukum presiden ini perlu melakukan review, perlu membuat adjustment ya, perubahan penyesuaian terhadap RPS, rencana pembelajaran semester, agar bisa mengakomodasi seluruh peserta baik dari Fakultas Hukum Unsri maupun dari non Fakultas Hukum Unsri yang juga latar belakangnya belum tentu juga hukum ya, jadi juga non hukum. Karena itu kita sekarang akan membahas bersama pertama sekali hasil revisi RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Sudah saya bagikan ya di WA Group, sekarang kita bahas bersama untuk pemahaman ya bersama. Pada pertemuan sebelumnya itu sudah disampaikan bahwa mata kuliah ini pada awalnya didesain untuk mahasiswa program kekhususan. Maksudnya mahasiswa yang akan mengakhiri perkuliahannya setelah mata kuliah yang umum yang ditempuh selama 5 semester. Pada kelas terakhir mereka menempuh semester 6 dan 7 program kekhususan atau spesialisasi. Di beberapa fakultas namanya prodi, program studi. Seperti di Visipol mungkin ada program studi, beberapa program studi. Tapi karena Fakultas Hukum itu program studinya hanya satu, yaitu ilmu hukum, sehingga bagian-bagian itu atau program kekhususan itu tidak disebut prodi, ya, dulu disebut spesialisasi. Nah, di Fakultas Hukum ada 5 program kekhususan: pidana, hukum perdana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Mata kuliah ini didesain untuk PK, program kekhususan, HTN, hukum tata negara, termasuk mata kuliah wajib. Pada semester ke-6 ada 5 mata kuliah wajib, hukum presiden ini salah satu. Lalu pada semester 7 ada 3 mata kuliah pilihan dari beberapa mata kuliah yang tersedia. Ya, disesuaikan dengan kebutuhannya dalam penulisan skripsi. Berdasarkan jadwal kurikulum 2017, kalau mahasiswa mengikutinya sesuai jadwal, itu pada akhir semester ke-7 yang bersangkutan dapat menyelesaikan pendidikan S1. Jadi dalam 3,5 tahun itu sarjana hukum. Kalau tidak selesai maksudnya atau belum selesai, diberi kesempatan 3 semester berikutnya. Ya, semester 8, 9, dan semester 10 terakhir. Nah, kalau tidak selesai juga pada akhir semester 10 itu terkena sanksi DO ya, drop out. Karena ini universitas negeri, ada aturannya, ada batas waktunya. Jadi setiap perpanjangan waktu di tempat kita ini itu menjadi penghambat rekrutmen terhadap mahasiswa baru. Jadi
pada kurikulum sebelumnya sesuai dengan instruksi Kemendikbud dulu masuk Ristek Dikti. Berbeda dengan yang sebelumnya, mereka bisa sampai 7 tahun karena diberi kesempatan 14 semester. Nah, itu dipangkas ya, menjadi cuma 10 semester. 5 tahun. Jadi awalnya desain mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa Fakultas Hukum Unsri untuk menyelesaikan tugas mereka. Nah, itu dia. Ya, desain pertama. Kemudian karena ini termasuk mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa PKS Barat, ya, Badan Kerjasama Wilayah Barat, dan boleh diikuti oleh mahasiswa non Fakultas Hukum malahan, ya, sesuai dengan slogan Kemendikbud saat ini, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Sebenarnya itu biasa ya di negara-negara Barat. Saya tidak tahu yang lain, tapi seperti di Amerika itu memang biasa menempuh mata kuliah di universitas, makanya namanya universitas. Nah, kita sudah lama namanya universitas, tapi menempuh mata kuliah hanya di fakultasnya. Makanya sebagian orang mengatakan kita belum punya universitas, kita punya multifakultas. Masing-masing fakultas itu punya kamarnya sendiri-sendiri yang dikunci sendiri-sendiri. Jadi tidak seuniversitas. Nah, itu yang diperbaiki oleh Mendikbud Nabil Makarim. Malahan perbaikannya itu menjebol tradisi, bukan hanya dibuka antar fakultas di dalam satu universitas, tapi dibuka untuk keseluruhan universitas. Dan secara bertahap nanti, termasuk juga dengan mitra dari luar Indonesia. Ya, secara bertahap karena tidak bisa seketika. Ada banyak hal yang sifatnya teknis dan finansial. Ya, finansial ini tidak mudah. Ya, kalau kita membayar kuliah di sini, ya, dengan membayar kuliah di Amerika, itu dolarnya berbeda. Ya, universitas papan atas itu bisa di atas 5.000 sampai 10.000 dolar per semester. Ya, 150 juta. Nah, kalau semuanya yang dia bayar ke kita bisa terlalu murah, tapi yang kita bayar ke dia itu yang nanti terlalu berat. Jadi nanti ada masalah teknis administrasi, ya, dan finansial yang tidak mudah. Nah, makanya tadi dibilang bertahap. Lalu seperti saya sampaikan juga di grup, penyesuaian itu terutama fokusnya di tema dan topik perkuliahan berkaitan dengan proses pembelajaran yang berbeda. Ya, kita akan ada dua peran yang berbeda antara mahasiswa Fakultas Hukum Unsri yang menempuh mata kuliah ini untuk menyelesaikan tugas akhir mereka, ya, utamanya adalah membuat skripsi, karya ilmiah yang disebut skripsi. Ya, ada juga legal memorandum sebenarnya, tapi rata-rata membuat skripsi. Pada saat yang sama, dia juga bisa diikuti oleh mahasiswa non FH Unsri, ya, yang malah latar belakang pendidikannya belum tentu hukum, jadi non hukum. Ya, ada juga beberapa yang dari Fakultas Hukum. Ini hasilnya sudah saya sampaikan dan sekarang kita simak bersama supaya ada kesamaan pemahaman. Itu HTN, ya, 301317, ini kode mata kuliahnya. 2 SKS. Latar belakangnya saya beritahukan, ya, sepintas bahwa ini pecahan dari hukum kelembagaan negara. Karena pada kurikulum 2017 diperlukan beberapa mata kuliah khusus PK, jadi hanya PK itulah yang menempuh mata kuliah tersebut. Lalu hukum kelembagaan negara di HTN dipecah menjadi 3 mata kuliah utama. 1 hukum parlemen yang membahas
parlemen, ya. Sekarang kita terdiri dari 3 kamar, kadang orang menyebut 2 kamar, kadang orang menyebut, karena kamar yang dipilih itu adalah DPR dan DPD, tapi anggota DPR dan DPD punya kamar lagi sendiri nanti di MPR, ya. Jadi ada yang menyebutnya bicameralisme, bicameralism, ada yang tricameralisme. Kemudian hukum presiden ini tidak disebut hukum pemerintahan karena nanti ada pertimbangannya. Tidak juga disebut hukum eksekutif. Lalu yang ketiga adalah hukum peradilan di wilayah judicial. Yang saat ini penyelenggaranya adalah Mahkamah Agung, MA, dan Mahkamah Konstitusi, MK. Hukum presiden di kita, karena kualitas presiden di Republik Indonesia itu bisa kepala negara selain kepala pemerintahan. Nah, makanya tidak disebut hukum tata pemerintahan atau hukum pemerintahan karena kita mau membahas kedua kualitas presiden tersebut. Ya. Lalu Pak Febrian, ya, saat ini dekan Fakultas Hukum yang juga penggagas dan penanggung jawab mata kuliah ini, ya, mengusulkan gunakan saja istilah hukum presiden. Dan ternyata ini paling lain dari beberapa fakultas hukum yang ada di Indonesia. Ya, sebagian mungkin bertanya-tanya apa itu hukum presiden, mempelajari apa dia. Kemudian deskripsi mata kuliahnya. Nah, kemarin sudah saya singgung sebagian, ini kita ada masalah dalam konteks istilah. Kebetulan saya juga pengampu mata kuliah terminologi hukum asing, ya, foreign legal term. Itu saya pakai di sini kata negara, ya. Lalu dalam kurung state, ya, pemerintah dalam kurung government, lalu lembaga pemerintahan. Ini lembaga penyelenggara kekuasaan pemerintahan, lengkapnya begitu, governing body. Ada persoalan dalam istilah ini. Karena kalau kalian cek di dunia internasional, kata government ini, ya, dipakai juga dalam pengertian negara. Karena government dalam bahasa Inggris itu meliputi 3 branches kekuasaan. Legislature, legislatif kita menyebutnya, eksekutif, cabang eksekutif, dan branch-nya judicial. Nah, jadi ini agak ya, sedikit demi sedikit, tapi tidak perlu nervous, ya. Nanti kita menghadapi banyak istilah internasional yang saya nggak tahu kita di Indonesia ada beberapa istilah yang kelihatannya sudah baku seperti pemerintah itu bagian dari negara, padahal di dunia internasional tidak begitu. Nah, jadi tidak perlu nervous, ya. Nanti kita pas ketemu dengan istilah itu dan reference yang membahas istilah itu, nanti kita bisa bahas bersama tentang penamaan-penamaan. Yang paling penting kalian memahaminya, ya. Di mana ketemunya, di mana bedanya dengan istilah yang dipakai di Indonesia, ya. Seperti rumah misalnya, kalau kita cari dalam bahasa Inggris itu bisa home, bisa house, tergantung dalam pengertian apa dia, ya kan. Nah, kalau bentuk rumahnya fisik dia pakai house, ya. Tapi kalau pulang ke rumah dia pakai home, going home. Kan seperti begitu. Nah, itu nanti memang ada persoalan transliterasi, ya. Presisi dalam konteks definisi per kata, ya, terminologi, istilah itu memang mereka lebih dekat dengan ilmu pengetahuan, ya, makanya berkembang juga karena tingkat presisinya itu. Tapi nanti kita bertahap ke arah sana karena bahasa Inggris itu memang bahasa internasional dan kita pemerintah Indonesia juga memilih bahasa Inggris sebagai bahasa internasional kita, ya, sehingga kalian semua sudah memperoleh pelajaran bahasa Inggris sejak sekolah dasar malah mungkin, ya, dan juga di universitas ada, ya, ada mata kuliah itu. Juga nanti pada saat kalian mau S2, ya, di UI misalnya, itu ujian pertamanya itu adalah bahasa Inggris dan tes potensi akademik. Itu requirement-nya universitas.
Kalau lulus itu, ya, ujian bahasa Inggrisnya seperti TOEFL, ya, seperti ujian TOEFL. Baru kalian direview oleh fakultas yang dituju, ya. Yang di Fakultas Hukum baru direview oleh Fakultas Hukum untuk dipanggil wawancara atau apa. Tapi kalau tidak lulus di depan itu tidak akan dipanggil, tidak akan diproses lebih lanjut. Itu karena itu basic requirement dari universitas. Ya. Nah, seperti begitu. Jadi mohon maaf, kalian jangan merasa mata kuliah ini sok ke Inggris-Inggrisan atau sok ke asing-asingan, bukan. Nah, itu baru pertama. Nah, nanti setelah mempelajari, banyak dari pelajaran kita ini memang dari dunia internasional. Makanya kita tidak bisa etnosentrik dalam pelajaran hukum tata negara. Kita sebut Indonesia itu republik, dari republik. Tidak akan bisa kita memahami republik itu kalau tidak tahu revolusi Prancis. Bahwa dari kekuasaan mutlak monarki diambil alih, dikudeta lah istilahnya ya, lewat revolusi menjadi kembali ke publik, republik. Dan sejak itu satu persatu negara di dunia yang tadinya bentuknya monarki, kerajaan, termasuk kekaisaran, termasuk kesultanan segala macam, berubah satu persatu menjadi republik. Yang sekarang monarki malah bisa dihitung jari. Salah satu dari yang mendirikan negara ya, dengan bentuknya republik ya adalah Indonesia. Jadi nggak mungkin orang Indonesia itu etnosentrik ya, chauvinis. Karena apa? Karena negaranya sendiri belajar dari dunia. Membentuk negara Indonesia itu belajar dari dunia. Memiliki konstitusi, constitution. Nggak bisa kita kalau nggak paham lab konstitusi di Prancis atau bagaimana orang Amerika membuat konstitusi tertulis yang pertama di dunia. Itu sejarahnya. Nah, sehingga kita mensikapi itu, pelajaran-pelajaran dari dunia, teori maupun praktik itu tidak perlu ada resisten. Tidak perlu tadi saya bilang ke Inggris-Inggrisan atau ke asing-asingan. Tidak. Kita memang makhluk dunia. Dan negara kita itu salah satu dari 200-an negara di dunia. Jadi dari pertama sikap ini mesti menjadi sikap kita bersama dalam mempelajari mata kuliah HTN secara umum. Tidak perlu chauvinis. Tidak perlu merasa ada yang khas Indonesia dan hanya Indonesia. Ya, kekhasannya ada, tetapi bukan dunia ngikut kita, tapi kita ikut dunia. Ini kalau seumpamanya saya kasih ilustrasi ya, padanan situasi dengan kita kan negara yang beragama. Kalau mayoritas di Indonesia itu Islam, ya kan, lalu Christianity berikutnya, lalu ada 4 atau 5 ya. Kalau kita kembali ke persoalan belajar dari dunia, itu semua yang beragama Islam, Muslim dan juga Kristen itu bukan dari Indonesia, ya, asal usulnya, ya, dari Timur Tengah. Kita mempelajarinya sebagai agama dunia ya, dari Tuhan. Nah, tidak ada masalah kan, ya kan? Nah, yang beragama Islam tidak ada masalah. Kita nggak bilang bahwa oh ini jangan, ini agamanya orang Arab, kan nggak begitu kita terima. Seperti semuanya juga yang Kristiani ya, oh ini jangan agamanya Yahudi misalnya. Enggak. Ini agama kemanusiaan kita sebagai bagian dari manusia di dunia yang bertuhan. Kan ada yang tidak bertuhan, ateistik atau agnostik ya, tapi itu hal lain. Di Indonesia kita bertuhan. Nah, seperti itu. Jadi sikap resisten, merasa bahwa ada yang khas atau paling istimewa ya dengan Indonesia segala macam, itu tidak perlu. Bukan berarti terus kita nggak punya penghargaan terhadap negara kita, punya, tetapi proporsional. Kita adalah makhluk di dunia ini, salah satu. Negara kita adalah salah satu dari 200-an negara di dunia. Namanya rumah tangga dunia, globe. Nah, kayak begitu. Jadi sikap kita dalam belajar, kalau nanti banyak istilah asing, perlu keterbukaan dari awal pada diri kita semuanya bahwa kita memang belajar dari teori dan praktek di dunia.
Lalu waktu diadopsi memang ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang bukan tidak cocok tapi belum cocok. Ya, seperti demokrasi ini misalnya, kalau ini zaman Soeharto tidak cocok. Tetapi setelah reformasi dia jadi hal lain. Ya, seperti itu nanti kita bahas. Capaian belajarnya ini pakem di kurikulum. Mungkin nanti kurikulum berikutnya agak berubah lagi, tapi ada capaian pembelajaran dari ilmu hukum sefakultas. Sikapnya apa? Ini saya centang-centang saja. Ini saya bawa salin seluruhnya supaya kalian bisa lihat. Lalu kalau mau selektif sebenarnya 1 sampai 6 ini hapus saja karena yang diminta yang nomor 7 yang saya kasih centang tuh, 8 tidak ada, yang nomor 9, 10 tidak ada. Tapi supaya ada gambaran pada diri kalian, kita yang membaca, saya sampaikan semua lalu saya beri centang ini. Dengan warna itu ya, hijau muda supaya bisa dilihat. Nah, kemudian apa yang mau dicapai dari pengetahuan, tadi kan sikap ya, A. Saya centang juga ya, nomor 1, nomor 2 ya kan. Ininya. Lalu apa keterampilan umum yang mau dicapai, ya kan? Ini kalian bisa baca sendiri. Ini pakem ya, sudah tersedia, tinggal kita memilihnya ya berdasarkan rembukan waktu penyusunan kurikulum ya. Nah lalu ada keterampilan khusus yang dituju. Nah itu untuk fakultas ya. Lalu khusus untuk mata kuliahnya ini ada 10 yang mau dicapai. Nah ini yang mata kuliah hukum presiden ini. Ya, mahasiswa dapat merinci pengertian ruang lingkup mata kuliah hukum presiden. Mahasiswa dapat merangkaikan dinamika konseptual negara, pemerintah, dan lembaga pemerintahan dalam teori dan praktik ketatanegaraan di dunia. Ya. Ketiga, mahasiswa dapat merangkaikan dinamika sistem pemerintahan dan lembaga kepresiden. Ini disebut merinci, merangkaikan, itu tidak dibilang mahasiswa mengetahui. Nah kalau mengetahui kan kita nggak tahu di dalam pikiran itu tahu betul atau tidak. Nah pada saat yang bersangkutan menyampaikan, baru kita bisa tahu, kan gitu. Kalau dia menguraikan, kalau dia merangkaikan, baru kita tahu bahwa dia tahu atau tidak, gitu loh. Jadi makanya tidak disebut mahasiswa mengetahui, mahasiswa memahami, karena mengetahui dan memahami itu laten ya, tidak tampak. Tapi kalau kita bisa menjelaskan, nah itu baru kelihatan, oh dia bisa menjelaskan. Makanya kalimatnya itu begitu, ya mahasiswa dapat merangkaikan dinamika sistem pemerintahan dan lembaga kepresidenan. Mahasiswa dapat merinci kekuasaan presiden menurut UUD NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahasiswa dapat merinci syarat dan prosedur pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, karena itu satu pasang ya. Mahasiswa dapat menguraikan mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Mahasiswa dapat menguraikan mekanisme pergantiannya. Ya, presiden yang diberhentikan itu kan harus diganti atau wakil presiden. Nah, mahasiswa dapat menguraikan hubungan antara presiden, wakil presiden, dan para menteri. Menteri itu pembantu presiden, ada di dalam Undang-Undang Dasar, diatur sebagai pasal. Mahasiswa dapat menguraikan hubungan presiden dengan kepala daerah. Karena negara ini negara kesatuan, kita ada beberapa daerah lainnya, kita sebut provinsi. Di bawah provinsi ada kabupaten dan kota. Nah, apa hubungannya dengan presiden? Begitu. Lalu yang ke-10, mahasiswa dapat menguraikan hubungan presiden dengan lembaga-lembaga, saya tulis negara, lainnya. Jadi 1 sampai 10 ini dia tujuan dari mata kuliah kita. Ini pengetahuannya disebut kompetensi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah yang 10 ini dalam konteks mata kuliah ini. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah hukum presiden ini setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa bisa 1, 2, 3 sampai nomor 10. Oke, jadi ini patokan kita. Ini juga yang saya pakai untuk 10 ini bagaimana merevisinya. Karena ada beberapa pengetahuan pendahuluan yang diikuti oleh mahasiswa yang menempuh PK di Fakultas Hukum Unsri. Yang terutama adalah ilmu negara. Termasuk juga pengantar ilmu politik. Untuk mahasiswa yang dari luar kan saya tidak tahu apakah ada atau tidak. Lalu kedua,
ada mata kuliah hukum tata negara. Termasuk juga hukum tata negara Indonesia. 2 atau 4 ya dengan yang ini nih, itu penting sekali informasi dari situ yang mengantarkan mahasiswa untuk memiliki 10 kompetensi ini waktu masuk ke hukum presiden. Karena kemudian ada program Permatasari, itu jadi PR yang kenapa RPS ini harus ditinjau ulang, direvisi, lalu saya taruh di akademia, nanti Bu Indah yang mengkomunikasikannya ke program Permatasari. Kalau ada webnya untuk ditaruh di sana. Dan di e-learning atau LMS-nya Unsri. Sekarang proses pembelajarannya. Kita kan ada 2 grup. Ada satu kelompok mahasiswa Fakultas Hukum semester 6. Lalu ada non-Fakultas Hukum Unsri. Untuk yang Fakultas Hukum Unsri, ini nanti kawan Ferdian dan itu sebagai ketua kelas ya, dan kawan-kawan ini ada beberapa tugas yang nanti mesti disiapkan dalam minggu ini. Tugas kalian mencari kepustakaan yang jenisnya textbook. Jadi sama sekali bukan potongan-potongan tulisan 5 halaman kayak blog atau WordPress segala macam, bukan. Tetapi textbook. Textbook itu rata-rata antara 300-400 halaman. Kalian boleh menggunakan buku cetak, kalian boleh menggunakan e-book, apa saja, tetapi itu akan dikomunikasikan dalam perkuliahan ini. Jadi nanti ketua kelas setelah perkuliahan ini untuk koordinasi dengan mahasiswa PK, HTM, untuk berbagi karena tidak boleh ada yang membaca buku yang sama. Topiknya harus berbeda karena kita ini kelas seminar awalnya, lalu karena ada mahasiswa non FK Unsri menjadi kelas seminar. Seminarnya tetap tidak berubah dan itu berlaku untuk mahasiswa Fakultas Hukum sebagai presenter, pemapat. Mahasiswa non Fakultas Hukum sebagai peserta aktif. Nanti kan ada membaca yang diminta ya, lalu membuat pertanyaan-pertanyaan dan segala macam. Ya, nggak bisa orang bikin pertanyaan kalau nggak membaca. Jadi walaupun tidak membuat paparan, tetapi membaca bahan-bahan yang dipaparkan dan merespon. Nah, itu untuk yang non. Nanti kita masuk di kelas diskusi itu. Seminya berikut bahwa ada beberapa dari topik yang akan saya sampaikan. Karena ini cara paling praktis untuk memberi bahan pendukung kepada terutama mahasiswa non-FH Unsri. Dengan begitu, saya berharap gap pengetahuan karena tidak punya kuliah pengantar sebelumnya bisa diisi. Harapannya begitu. Sehingga bisa mengikuti alur perkuliahan untuk yang non-FH Unsri. Untuk yang dari FH Unsri tadi, nanti ketua kelas mengkoordinasi dalam minggu ini kita, kelas ini sudah punya daftar pustaka yang akan dibaca oleh masing-masing mahasiswa yang tidak ada yang sama. Lalu bahan bacaan itu nanti dibuat kutipannya, citation. Ya, saya lihat sebagian mengindonesiakannya dengan citasi. Jadi kalau ada 400 halaman, citation-nya itu kan kalau orang baca kan dari halaman 1 sampai 400, yang mana yang menarik itu dikutip dari tulisan yang sama. Jadi bukan ringkasan. Kalian tidak membuat ringkasan. Tetapi membaca lalu mengutip di buku yang sama dengan menyebutkan halamannya. Jadi ini kutipannya, halamannya. Jadi kalau ada 100 nih, ada 400 halaman dari buku yang dibaca, mungkin kamu dapat beberapa yang menarik itu sekitar semuanya 50 kutipan. Nanti akan di-exchange dengan kawan lain yang mendapatkan 50 kutipan juga misalnya. Lalu kutipan pertama, bahwa yang dimaksud dengan negara menurut si nah kamu ambil itu lalu kasih nomor halamannya. Nanti penilaian kalian dari situ. Ya. Halaman 1, halaman 10, halaman 33, halaman ya kan terus ya. Yang ikut HTN itu belakangan tuh mestinya mengetahui itu.
Ya, ada yang halaman 1, 2 sampai 20, habis itu lompat halaman 400. Nah, itu kosong di tengah itu jadi pertanyaan. Kenapa ini? Kenapa hilang? Dan bukan meringkas. Jadi kalian tidak mencari ringkasannya atau segala macam, enggak. Citation-nya. Berapa citation, kutipan yang diambil dari buku itu. Ini sangat akademik. Supaya orang tidak ngomong sembarangan. Jadi kalau menurut Jim Lee Asidiki, sebutkan bukunya, sebutkan halamannya, apa yang dia sebut. Jangan dirubah. Tidak asal. Sebagian orang, maksudnya dari beberapa karya mahasiswa terutama karena saya baca, itu di WordPress dia dapat, lalu ada kutipan dari buku Anu, lalu disalin kutipan dari buku Anu. Yang saya kejar adalah kutipan bukunya. Saya tanya bukunya dibaca nggak? Yang mana? Nggak ada. Itu nggak bisa. Kalau kamu baca dari bukunya Abdul, di dalam buku Abdul itu dia mengutip bukunya Ahmad. Nah, kamu membaca buku Abdul tidak bisa mengambil alih kutipan terus bawahnya Ahmad. Tidak. Karena yang kamu baca Abdul. Ya, dikutip oleh Abdul di halaman sekian. Kalau tidak itu kamu jadi pembajak. Itu kan yang bekerja mengumpulkan kutipan itu kan Abdul. Ya. Lalu kamu ambil langsung ke Ahmad, kamu ambil langsung sehingga referensimu menjadi banyak padahal seluruhnya kamu dapat dari tulisannya Abdul. Nah, itu tidak bisa. Ya, itu tidak akademik. Kalau yang kamu baca Abdul, yang kamu sebut Abdul, makanya halamannya buku Abdul yang dipakai. Makanya yang dicari adalah buku teks. Karena kalian memang akan menjadi akademisi kalau disiplin dalam pengutipan. Ya, kalau tidak nanti jadi cenayang ya. Ngomong sembarangan, nyimpulkan sembarangan, tidak bisa menunjukkan halaman dari buku yang bersangkutan, itu ngelantur. Jadi nanti di belakang ini kita punya kesepahaman itu, lalu dalam minggu ini sebelum kuliah minggu depan, jadi kalau minggu depan tuh Senin ya, jadi Jumat terakhir ya hari kerjanya, mahasiswa dari Fakultas Hukum Unsri sudah punya daftar pustaka yang dipilihnya untuk dibaca selama semester ini. Nah, koordinasinya nanti Ferdian ya sebagai ketua kelas. Karena tidak boleh ada yang membaca satu buku yang sama, 2 orang membaca satu buku yang sama. Mesti berbeda karena kita akan exchange. Lalu pilihan buku itu sebenarnya bisa juga jurnal, tapi jurnal yang terakreditasi ya. Kalau terakreditasi, jurnal kita baru yang pertama. Sriwijaya Law Review itu yang pertama terakreditasi Scopus di seluruh jurnal hukum di Indonesia. Jadi nggak ada yang terakreditasi lainnya. Jadi makanya kalau pakai jurnal, terpaksa yang dari jurnal internasional. Karena mesti yang terakreditasi, nggak bisa yang abal-abal. Dan jurnal internasional nggak bisa dianggap remeh. Kadang-kadang ada yang isi jurnalnya itu juga ratusan halaman dan bahasa jurnal itu kan agak padat. Oke, jadi itu nanti hari Jumat buku apa yang dipilih dan apa yang akan dibaca selama 1 semester ini itu sudah ditentukan. Nah, nanti kita akan bahas bersama hari Seninnya. Lalu untuk yang non Fakultas Hukum seperti tadi saya bilang ya karena seminar nanti saya beritahukan ada beberapa topik yang akan saya sampaikan untuk mempermudah karena waktu kita yang terbatas cuma 2 SKS. Lalu terhadap karya yang disiapkan oleh mahasiswa tadi, mahasiswa FH Unsri, membuat respon. Respon itu berupa pertanyaan, kritisasi, seperti itulah ya, terhadap paparan yang disiapkan oleh mahasiswa Hukum Unsri. Nah, sehingga pada saat diskusi tidak ada yang diam. Semuanya sudah punya bahan. Sebelumnya, jadi sebelum acara diskusi dimulai, yang memaparkan punya bahan, yang akan membahas juga sudah membaca bahannya. Ya, jadi diskusinya nanti substansial. Ya, jadi tidak cuma karena kuliahnya, ya kan, lalu semuanya datang, lalu ditanya siapa yang mau bertanya, lalu enggak lagi kayak begitu. Dan penilaian sudah mulai pada saat itu, keaktifan kalian dalam diskusi itu karena sudah masuk ke seminar, tadi kan seminar, ya, oke. Sampai di situ ya, nanti kita
lompat ke tema dan topik. Ya, di peran ini kita mesti sampai pada kesepakatan yang clear di antara kita. Paham peran masing-masing ya, dan tugas masing-masing, sehingga tidak ngambang di dalam perkuliahannya. Ya, ini dianggap kuliah pertama ya, setelah revisi, walaupun dari jadwal ini keempat mestinya. Ya, jadi kita udah kehilangan 3 di depan. Nah, keempat ini dari 16 berarti sudah sisa 12 lagi. 12 pertemuan. Tidak banyak. Oke. Media pembelajaran ini kita bisa skip. Mata kuliah prasyarat, ini prasyarat yang berlaku untuk mahasiswa Unsri. Nah, untuk mahasiswa non-Unsri saya cuma sebut bahwa terregistrasi saja di program Permatasari. Mungkin itu bertahap ya. Nanti diperbaiki program tersebut pada saat yang akan datang. Tapi kalau prasyaratnya nanti disamakan, itu nanti juga jadi beban ya untuk mahasiswa. Karena syarat itu biasanya berlaku di prodi yang sama. Sekarang ini yang kita perhatikan. Ada 4 tema. Tema pertama ini teori praktek di dunia. Tentang negara, pemerintah, dan lembaga penyelenggara kekuasaan pemerintahan. Itu tema pertama. Nanti ada topiknya di bawah. Ya. Lalu tema yang kedua tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Nah, ini kita akan bahas. Baik kajian normatif itu berdasarkan, kalau yang terakhir kan reformasi amandemen UUD ya, perubahan UUD. Berdasarkan perubahan undang-undang dasar yang diubah, dan empirik berdasarkan perilakunya. Nah, ini nanti banyak buku-buku bacaannya. Sejarah ketatanegaraan Indonesia. Indonesia yang dimaksud ini dari mulai proklamasi. Kalau dari sebelumnya itu Hindia Belanda. Juga bagian dari, tetapi kita membatasi diri di sini saja. Di pasca proklamasi. Jadi pas pendirian Republik Indonesia. Itu tema kedua. Lalu tema ketiga, dikhususkan kita akan mengkaji ketatanegaraan Indonesia pasca reformasinya. Karena ini yang paling penting untuk menjadi pengetahuan, kalau di Fakultas Hukum disebut ius constitutum, dari peraturan perundangan yang berlaku. Kalau diperhatikan ya, di sini disebut kajian normatif dan empirik, 2. Di sini disebut kajian normatifnya saja terhadap undang-undang dasar pasca reformasi, pasca perubahan. Karena apa? Yang empiriknya nanti itu menjadi tema diskusi kita. Tergantung. Tadi kan dibilang kita punya 12 pertemuan sisa. Kalau kita bisa menyelesaikan materi ini dalam 4 atau 5 atau 6 pertemuan, berarti diskusi kita nanti 6 pertemuan terakhir. Kalau masih juga diperlukan waktu lebih banyak untuk persiapan segala macam, ya tinggal berapa sisanya terakhir. Tapi tidak cuma sekali. Di tema 4 ini adalah seminarnya, kelas diskusinya. Judulnya adalah Reformasi dan Demokratisasi Indonesia, tanda tanya. Maksudnya, apakah reformasi itu menempatkan Indonesia sekarang dan ke depan menjadi negara demokrasi? Atau, itu kan tanda tanya. Kalau di medsos kan kalian banyak yang berspekulasi ya. Apalagi yang nggak suka dengan pemerintah itu akan bilang, wah ini kembali ke otoritarian, ini kembali kayak gitu. Ya, nanti kita bahas. Juga kita bahas dalam konteks ini, walaupun disebutnya Indonesia, bahwa demokrasi itu sendiri berkembang di dunia. Ya, nanti kalian bisa membaca bahwa ada beberapa hal yang memprihatin terhadap perkembangan demokrasi di dunia. Corporate, kayak gitulah ya. Dia kan suka dibikin istilahnya dijadikan satu. Intervensi dari pemodal-pemodal besar. Ini pemodal besar ini bukan main-main ya. Kayak Rothschild itu ya. Itu bukan main-main, itu uang dia lebih banyak daripada uang negara. Malah bank dunia, ya, bank dari beberapa negara minjem uang dia. Ini bukan uang kecil. Ya, jadi kalau udah sampai di sini,
Lalu ada kekhawatiran bahwa yang akan menjadi pemain demokrasi itu hanya yang punya modal dan yang dibiayai oleh para pemodal. Nah, itu yang kemudian khawatir orang ini jadi demokrasi pura-pura. Ya, pentas demokrasi, tapi sebenarnya di belakang itu yang bermain adalah para pemodal. Karena semua perlu ongkos. Ya, kalau ada bendera waktu kampanye, ada segala, semua perlu ongkos. Walaupun dari partai agama itu nggak cukup bikin bendera itu pakai doa, pakai uang. Jadi nggak cuma berdoa terus keluar semua itu ada ongkosnya. Nah kalau udah pakai ongkos ini bukan ongkos kecil lagi kalau udah senegara, kan seperti begitu. Nah seperti ini ya. Jadi pertama yang saya sebutkan temanya, ada 4 tema. Tema kita keempat ini yang empirik, kita memperhatikan bersama perkembangan pemerintahan Indonesia. Nanti dari situ kita mempunyai pengetahuan tentang perilaku lembaga kepresidenan. Sebelum sampai ke tema keempat, tadi yang ketiga, kita bahas dulu secara normatifnya lembaga kepresidenan bagaimana. Memang ini disebut ketatanegaraan, presiden salah satu, tapi nggak bisa membahas presiden tanpa dalam konteks ketatanegaraan. Urusan presiden itu dalam hubungan dengan lembaga-lembaga lainnya gitu loh. Jadi makanya disebut aja ketatanegaraan. Tetapi nanti fokusnya kepada lembaga kepresidenan. Sebelum ini di tema kedua kita belajar dulu sejarahnya. Ini kan pakai sejarah. Bagaimana sih Indonesia, Republik Indonesia itu diatur. Mulai dari UUD pertama. Nah, sebelumnya lagi kita punya pengetahuan umum. Seperti tadi saya bilang, negara itu di dunia, kita belajar dari dunia, pemerintah di dunia, governing body di dunia, kita belajar. Sebutan presiden itu juga dari dunia. Tidak ada dari kata itu dari salah satu suku di Indonesia, bukan. Dari dunia. Jadi itu yang bikin pertama nanti kita coba lihat. Karena ini cuma 2 SKS, itu yang kemudian saya review dan saya review kembali. Ini gimana ya caranya untuk mahasiswa terutama yang non-hukum punya pengetahuan yang cukup memadai untuk ikut di perkuliahan ini. Tapi tidak berlebihan. Karena waktunya juga nggak ada. 2 SKS itu cuma pertemuan kita sekali dalam seminggu dalam 100 menit. Ya, tidak lebih dari itu. Tolong dicermati ya untuk semuanya sebenarnya apa yang akan kita bahas, tetapi terutama sekali untuk mahasiswa dari Fakultas Hukum, Unsri, karena ini dia topik-topik ini yang nanti kalian harus cari textbooknya. Kenapa dicari textbooknya? Ini jadi ke belakang lagi. Karena dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu bebas, dibebaskan dari reference apapun. Asal tadi kan, dari pakarnya, terus terbitan yang bereputasi, reputable, kan kayak begitu. Jangan sembarangan, sembrono. Tapi bukunya apa, siapa, dan segala macam itu, seluruh kita bisa. Dalam bahasa apapun, kita bisa minta bantuan ini Mbah Google ya. Tapi kalau dari bahasa non-Inggris, sebaiknya kalian gunakan terjemahan ke bahasa Inggris. Lebih baik daripada kalau langsung ke bahasa Indonesia. Karena pilihan katanya itu masih lebih persis dari bahasa asing lainnya ke Inggris. Karena itu bahasa internasional. Kalau ke Indonesia nanti ada kayak state, itu bisa state negara, bisa state situasi, kondisi, ya, atau status, bisa kayak gitu. Jadi nanti membingungkan. Topik pertama, negara adalah sebuah konsep politik atas suatu entitas nasional. Tadinya saya mau bilang konsep negara saja, tetapi saya bikinkan langsung karena ada peserta yang non dari Fakultas Hukum, ya. Walaupun yang di politik mestinya juga bisa paham ini. Saya buatkan itu sebagai pengingat. Ya, nanti kita bahas. Nanti ini saya rasa ada waktu untuk kita bahas. Ya, yang depan ini. Sekarang kita turun aja dulu untuk melihat. Lalu kualifikasi negara itu ada di Konvensi Montevideo tahun 1933. Lalu ada bentuk-bentuk negara. Lalu ada
Ini bentuk negara ada di bawah nanti. Ya, ini mestinya saya hapus nih, ada di bawah. Eksistensi negara, nanti yang kita akan bahas faktor kedaulatan dan keberlanjutan. Formasi negara dalam konteks mensentralisasi dan memonopoli kekuasaan. Lalu atribut yang penyerta negara. Ini ada beberapa yang saya pilih. Kalian juga bisa sebenarnya menambahkan karena ini menjadi isu yang patut diketahui seperti negara agama, teokrasi, ya, negara bangsa, nation state. Ini ada kaitan dengan antara state dan nation. Lalu negara hukum atau negara konstitusional. Ini nanti saya cek ya. Ini ada titik ini mudah-mudahan tidak terhapus. Ada titik 2 mestinya ada jabarannya atau saya terganti. Nanti saya cek lagi. Yang ini nih bentuk-bentuk negara. Ya. Karena di bawah ada pada saat yang lembaga pemerintahan ini dibahas. Dia 1, 2, 3 negara, pemerintah dan penyelenggara negara itu saling tumpang tindih ya. Jadi waktu dibagi-bagi itu bukan pembagian yang fix begitu. Ya, nanti itu yang saya bilang nanti kalian bisa memperoleh berbagai informasi yang dari berbagai pihak dengan cara pandangnya itu bisa berbeda-beda naruhnya. Kayak gitu. Dan jangan bingung. Semuanya ada rumah. Dijadikan satu klaster yang warnanya seluruhnya krem. Kan bisa. Ada rumah. Dijadikan satu klaster yang luasnya 1.000 meter ke atas. 500 sampai sebelum 1.000. 300 kan bisa. Ya. Ada rumah yang klasternya dari status kepemilikannya, ada sertifikat hak milik, ada apa? Ada rumah dari tingkatnya, ada yang cuma 1 lantai, ada 2 lantai, ada. Jadi kalau orang membuat tulisan tentang rumah, lalu dia lihat angle-nya ya, sudut pandangnya berbeda, hasilnya nanti berbeda. Dan biasa aja, nggak usah gugup, nggak usah nervous ya. Kok begini nih, tapi lihat yang sana kok begini. Karena di Indonesia, saya bilang nggak usah gugup, di Indonesia udah kebiasaan orang baca buku definisi yang dipastikan, dipaksakan oleh dosennya atau buku itu, lalu seolah-olah pengertian suatu hal mesti itu saja. Kalau tidak itu salah. Ini nggak begitu. Belajar itu nggak begitu. Kalau di ilmu pasti mungkin, karena hitung-hitungannya sedunia sama. Ya, dia sebut gravitasi, di mana aja ada rumusnya sama, kayak begitu ya. Jadi tidak perlu nervous terhadap berbagai perbedaan. Nanti kita akan ketemu. Tinggal buku siapa yang dibaca, dari mana dia melihat. Nanti kita akan ketemu. Oke, lalu dalam sistem pemerintahan tadinya ada beberapa hal, lalu saya bukan disimplifikasi dalam artian disederhanakan, tapi yang lebih relevan untuk kita bahas itu sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan dalam konteks bahasan itu sebenarnya hubungan antara penyelenggara kekuasaan eksekutif dengan parlemen. Itu nanti menerbitkan ada sistem pemerintahan parlementer, kalau parlemen yang di atas. Ada presidential, kalau presiden tidak bisa diganggu-gugat, walaupun tidak mesti di atasnya parlemen. Nah, itu seperti begitu. Jadi membahas sistem pemerintahan itu kaitannya dengan parlemen. Nah, bagaimana hubungan penyelenggara eksekutif dengan parlemen. Nah, lalu ada sistem campuran. Ini sistem campuran ini ada banyak istilahnya. Dan tidak semuanya sama. Nanti ada yang semi-presidential, semi-presidential, atau semi-parlementer. Apakah itu sama? Tidak, baca aja. Ada lagi yang pakai istilah quasi, ya, quasi, ya, parlementer dan quasi presidential. Nah, saya cuma buat ini supaya gampang, campuran. Nah, campurannya bagaimana dari dua itu ada beberapa. Jadi tidak satu. Nah, sekali lagi saya bilang jangan nervous. Nah, lalu dalam konteks model-model pemerintahan ada beberapa yang berpengaruh. Nah, ini dipilihkan beberapa. Pengaruh ideologi, pengaruh elitisme, pengaruh partai yang mayoritas, yang besar, pengaruh korporasi yang besar, pengaruh agama, walaupun di atas ada tadi ya, disebut yang ini nih, agama, ya. Nah, pengaruh penguasa militer. Nah, nanti kita bisa lihat nanti kalau bacaanmu tentang Myanmar mungkin ya, atau juga Thailand. Itu berapa kali ya? Rajanya tidak pernah dikudeta, tetapi perdana menteri sama militer selalu. Ya, nanti kalian bisa lihat itu. Ya.
kudeta di Thailand, walaupun itu satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah di Southeast Asia. Kemudian yang ketiga, topik ketiga dari tema pertama masih lembaga penyelenggaranya. Nah, ini cukup banyak. Saya salinkan, tidak semua akan dibahas, tetapi istilah-istilahnya saya salinkan supaya kita semua tahu. Ini luas loh. Ini yang mulai saya bilang, kita nggak mungkin bisa membahasnya dalam 2 semester untuk semua, kecuali cuma ini. Ya, ini dibahas dulu waktu ilmu negara. Kalau penyelenggaranya itu dilihat dari jumlahnya, ya seperti tadi klaster saya bilang tadi ya, klaster rumah, dilihat dari apanya. Kalau satu orang namanya autokrasi. Jenisnya, despotism bisa, dictatorship bisa, military dictatorship bisa, tirani bisa. Nah kayak gitu ya, cara bacanya. Kalau pemerintahan itu segelintir orang, beberapa orang, few tapi cuma beberapa orang. Ah, itu sebutannya oligarki. Ini bahasa Inggrisnya. Ah, ini contohnya, ya, anokrasi bisa, aristokrasi bisa, terus sampai teknokrasi. Oke. Kalau pemerintahan itu oleh banyak orang, ah ini demokrasi. Demokrasi bukan satu. Ada yang demokrasi, ada direct, ada liberal, ada representatif. Representatif demokrasi ya, pakai D semua ya. Ada sosial demokrasi, ada sosialis. Sosial sama sosialis saja beda. Jadi tidak satu. Walaupun semuanya demokrasi. Sebenarnya bisa ditambahin ya. Dulu komunis itu juga menganggap mereka demokrasi. Karena pemerintahan rakyat. Dengan pengertian demokratien ya. Demos itu rakyat, kraten pemerintahan rakyat, lalu orang-orang komunis menganggap pemerintahan yang betul dikuasai oleh rakyat adalah komunisme. Nah, tapi saya tidak masukkan di sini. Walaupun kalau kalian bacanya buku birunya Miriam Budiarjo, itu klaim bahwa negara komunis itu yang paling demokrasi itu ada. Nah, nanti itu kepala kita bisa kacau. Karena pada saat kita baca buku-buku barat, demokrasi itu anti tirani. Komunis itu dimasukkan kategori tirani, diktatorship, ya, diktator mayoritas atas nama rakyat itu mereka diktator sebenarnya. Nah, sementara yang di sini bilang yang demokrasi di sana kapitalistik, sedikit orang itu namanya aja diselenggarakan bersama. Tetapi pada dasarnya nanti tidak, karena nanti orang-orang yang dekat dengan kapitalis itu ya, kapitalistik itu. Kapitalisme yang berkuasa. Nah, sekarang kita kan lihat imbasnya kan, kemana-mana uang, UUD, ujung-ujungnya duit, kan kayak begitu. Ya, namanya demokrasi tapi ongkos perlu. Nah, seperti begitu. Itu imbasnya. Jangan kaget. Itu udah dikupas. Itu bukan hal yang tidak diketahui. Itu hal yang diketahui dan dibahas. Di dunia dibahas. Kita sekarang membahasnya. Nah, lalu ini saya kasih panah aja sendiri karena ini situasi tanpa pemerintahan. Itu anarkisme. Ini bisa anarki, bisa free association, bisa stateless. Ya, ini kalau pemerintahnya terlalu lemah, weak, ya, very weak. Lalu ada beberapa, ini banyak ya. Mungkin Afghanistan sebelum stabil, nggak tahu juga sekarang. Itu bisa anarkis karena sebagian warlord ya, raja-raja perang itu punya pasukan sendiri dan punya wilayah-wilayah mereka sendiri yang tidak tunduk pada negara. Nah, itu kayak begitu. Untung Indonesia nggak seperti itu. Itu tadi berdasarkan dari jumlah penyelenggaranya. Ada lagi yang melihat dari ideologi kekuasaannya. Ini saya sebutkan ini karena dalam bahasa Inggrisnya power ideology, tapi pengertiannya bukan ideologi seperti yang kita. Ini kita lihat di bawah. Kalau dia sosiopolitik, kalau kita ngelihatnya dari sisi yang ini, sosiopolitiknya. Topik bahasan kita nanti yang mengkontraskan antara monarki dan republik. Kalau kita ngelihat ideologi kekuasaan, dia nyebutnya ideologi. Kalau kita melihatnya, itu tadi ininya, contoh-contohnya, ini beberapa. Ada yang overlap ya, kayak sosialis, dia juga ada di atas tadi kan, waktu kita bicara itu, juga ada di bawah. Ya, ada yang absolute, ada constitutional, ada directorial, terus legalist, sampai ada parliamentary, ya monarki juga ada yang gitu, ada yang presidential, ya ada semi-presidential dan sosial. Contohnya, kalau lihatnya dari ideologi sosial ekonomi, isu yang kita akan bahas adalah authoritarian versus libertarian.
Nanti contohnya ini antara anarkisme, kolonialisme, ya komunisme masuk di sini, despotisme, ya, sampai tribalisme. Kalau yang dilihat dari geokultural, nanti isu yang kita bahas adalah global versus local. Contoh-contohnya ini. Nah, ini mungkin kurang seberapa familiar di kita ya, geokultural ini dibanding yang lainnya. Itu tadi berdasarkan ideologinya. Sekarang berdasarkan struktur kekuasaannya, power structure, susunan kekuasaan. Kalau dia negara kesatuan, unitary. Nah, ini nanti contoh negaranya. Oh, ini kemungkinan yang saya hapus di atas itu loh. Bentar ya, saya balik ya. Ini yang bikin saya hapus ini nih. Ya, maaf, ini saya hapus. Tadinya saya taruh ini karena ini tentang bentuk-bentuk negara, tetapi itu dibahas di bawah secara lebih rinci, makanya itu dipindah ya ke lembaganya, lembaga penyelenggaranya. Oke? Berdasarkan struktur kekuasaannya ada negara kesatuan, unitary. Nah, ini contohnya. Unitary state, empire, principality. Ini ada kurang familiar di kita. Negara klien, associated state, ya, vassal state. Dari struktur kekuasaan. Jadi yang tadi itu independent, sovereign. Yang ini nih, ada negara yang independent, berdiri, mandiri, dan sovereign, berdaulat. Nanti kita akan bahas di sana. Nah, itu adalah negara-negara merdeka. Nah, nanti ada negara yang di bawahnya negara lain, ikut di dalam kan gitu ya, protektorat, segala macam itu kayak begitu. Dari struktur kekuasaannya maksudnya. Nah, ada yang serikat. Negara-negara berkumpul menjadi satu. Nah, ini kayak Amerika misalnya. Masing-masing negara punya konstitusinya sendiri. Negara bagian kita nyebutnya. Di dalam Federasi Amerika mereka sebutnya United States. Kebersamaan dari negara-negara. Jenisnya ada Confederation, ada Devolution, sampai Supranational Union. Ini dulu mungkin USSR ya. Soviet Uni. Supranational Union. Tapi udah bubar. Lalu dalam konteks hubungan internasional, nanti ada negara yang dilihat kecil kekuasaannya. Ya, small. Ya, ada yang kekuasaannya satu wilayah tertentu, regional ini ya. Kita di Indonesia region mengartikannya daerah, provinsi. Tapi kalau kita pakai dalam klaster dunia region, itu Southeast Asia itu region. Ya, Asia Tenggara, Indonesia salah satunya. Yang dipakai region, makanya kalau mau aman, kita sebut daerah itu local. Atau sebut aja province atau district. Karena kalau kita pakai region, itu nanti orang di dunia internasional kalau baca dikira di atas kita. Ya, Asia Tenggara kan di atasnya Indonesia dalam wilayah. Padahal maksud kita pemerintahan daerah yang kita sebut. Nah, sebut aja local government. Gitu ya, daripada regional government. Karena kalau regional government nanti bisa salah itu. Oke? Tapi seperti tadi saya bilang, nggak usah nervous. Ya, ada middle power, ada great power. Ini negara super power di paling bawah. Itu tema satu. Ya, yang nanti itu topiknya banyak. Makanya saya bilangin tidak ada yang satu buku. Ini bukunya macam-macam. Ya, nanti kita cari yang paling relevan untuk diskusi kita. Diskusi kan di tema 4. Lalu sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ini akan saya antarkan garis besarnya, terutama untuk membantu mahasiswa non-hukum. Karena ini penting. Ya, menjadi pengetahuan yang sebenarnya required ya, demanded, diperlukan. Jadi ini saya akan antarkan yang ini. Mulai dari proklamasi, saya sebut era konsolidasi politik awal kemerdekaan ini banyak sekali kekisruhan ya, pemberontakan segala macam waktu awal, ada pemberontakan daerah, PRRI Permesta, ada pemberontakan komunis ya, Madiun. Ya, ada pemberontakan Islam ya, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia ya, Kartosuwiryo, Kahar Muzakar, segala macam. Selain dari perang dengan Belanda yang tidak mau melepas Indonesia. Ini namanya era konsolidasi politik pada awal kemerdekaan. Tadi saya mau masukin era konsolidasi politik nasional. Dalam konteks undang-undang dasarnya, ini 3 yang sempat diberlakukan. Ya, undang-undang dasar yang pertama. Saya sebut yang pertama. Ada orang bilang undang-undang dasar yang asli. Bukan. Tidak ada undang-undang dasar Indonesia yang palsu. Tidak ada. Yang ada undang-undang dasar yang pertama. Yang ditetapkan oleh PPKI.
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Jadi jangan sebut undang-undang dasar yang asli, karena tidak ada undang-undang dasar yang palsu. Ya, itu labeling yang dibuat oleh orang yang pengen kembali memberlakukan undang-undang dasar, kembali yang asli. Bilang sama dia, yang orang kalau ada yang itu kamu ketemu ya, tunjukin yang palsu. Tidak ada. Oke. Lalu ada konferensi meja bundar, KMB, dan pembentukan Republik Indonesia Serikat dan pemberlakuan konstitusi. Oke. Lalu kembali ke NKRI, ini juga ada ceritanya. Ini mosinya Natsir ya, M. Natsir, perubahan konstitusi dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1950. Undang-Undang Dasar sementara. Lalu kita ada pemilu tahun 55, satu memilih anggota DPR, satu memilih anggota konstituante. Mereka bersidang yang konstituante di Bandung ya bersidangnya, gagal. Gagal mendapat kesepakatan, ribut lagi terutama di pasal ideologi antara Islam dan Pancasila. Lalu Pancasila itu ditunggangi juga oleh komunis. Lalu komunis tidak lagi mau ikut dalam sidang konstituante sehingga deadlock. Lalu dalam keadaan apa istilahnya, genting lah ya, Nasution sebagai, saya lupa jabatan dia waktu itu, Menteri Pertahanan atau apa ya, meminta Soekarno untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Itu nanti terbit dekret presiden ya 5 Juli 59. Kita pindah setelah terbit dan diberlakukannya UUD 45 kembali. Pemerintahannya itu otoritarian. Ya, otoritariannya Soekarno ya, dengan slogan kita sebut ya, demokrasi terpimpin, dan terus diambil alih oleh Soeharto, otoritarian juga dengan slogan demokrasi Pancasila. Nanti kita bahas. Ini lalu terjadi reformasi. Setelah 32 tahun Soeharto, akhirnya beliau lengser dan berakhir rezim Orde Baru, kita masuk ke era reformasi, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45, 4 kali sidang MPR. Ini desain ketatanegaraan baru Indonesia. Yang sekarang ini. Nanti ini pengantar untuk kita membahas di tema yang ketiga. Ya, desain baru ini ada yang bilang amandemen, perbaikan, belajar dari yang lalu, ada yang bilang kebablasan, segala macam. Tadi seperti yang di depan saya katakan, keberlanjutan negara itu, negara itu dihitung dari keberlanjutannya. Nah, Indonesia berlanjut nggak setelah perubahan itu? Ya, nanti juga kalau itu dibilang demokratisasi, nanti kita bahas dalam seminar. Topik utama kita adalah pergeseran ketatanegaraan. Kita kan bukan ganti sama sekali, tetap Republik Indonesia. Ya, apa saja yang bergeser? Yang kita bahas alat perlengkapan negara. Lalu ini sebutan teoretik ya. Lembaga negara utama, primary state institution. Dulu ada lembaga tertinggi negara, itu MPR. Lalu 5 lembaga tinggi negara, ya, DPR, Presiden, segala macam, MA. Itu sebutan itu tidak pakai lagi. Lalu sekarang bagaimana menyebutnya? Ini ada istilah akademik untuk memberikan gambaran tentang beberapa perbedaan levelingnya negara. Ada yang disebut negara utama, lembaga negara utama, primary, ada yang supporting atau secondary, ya kan? Ada yang tambahan, auxiliary. Ini banyak, ya. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, itu kayak begitu. Kemudian lembaga kepresidenan, kita menukik ke situ, ya. Yang jelas terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sistem campuran, nanti disebutkan di mana campurannya. Sebagian dari buku lama itu menyebutkan bahwa UUD berdasarkan UUD 1945 itu katanya presidensial. Tidak, itu campuran. Dari diangkatnya presiden oleh parlemen, oleh MPR, itu menunjukkan dia campuran. Lalu menjadi presidensial penuh. Saya ada tulisan juga tentang itu. Saya siapkan, nanti kita bahas. Kalian juga mencari ya tulisan-tulisan lainnya yang membahas
untuk nyari ininya. Nah, dengan pengantar yang itu semua, informasi itu, kita masuk ke seminar. Oke. Itu dia, itu flow-nya dari awal perkuliahan kita ke bawah. Sebagian saya fasilitasi, membuat dia menjadi tidak sepenuhnya kelas seminar. Awalnya saya ingin sepenuhnya kelas seminar. Kita cuma membahas saya cuma memberitahukan pengampu mata kuliah, memberitahukan bahan-bahan, lalu kita langsung diskusi dari bahan-bahan. Nah, sekarang kita bikin semi. Oke. Waktu untuk diskusi. Klarifikasi sebenarnya. Sekarang 1:49. Jadi tadinya saya mau bahas sebagian di depan, tapi kalau nggak sempat, ya, karena ada mahasiswa yang tanya, apakah kita mulai dengan topik 1, maunya begitu, tapi ini mesti clear dulu. Yang sekarang, tugas kalian. Kalau clear, masih ada sisa waktu, kita sampai 14:10 kan, baru bisa kita bahas topik 1 dan seterusnya. Pertama, Ferdian sebagai ketua kelas, apakah kamu paham atau apa yang tidak kamu pahami sebagai tugasmu? Baik Pak, izin menyimpulkan ya. Mohon dikoreksi Pak kalau ada kesalahan mungkin dalam apa yang saya pahami dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin yang pertama untuk tugas dari khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum yang memang ambil PK-HTN, ini adalah mencari kepustakaan yang jenisnya textbook. Yang isinya ini mungkin berupa materi pengetahuan secara kelembagaan eksekutif atau kepresidenan ya. Betul? Oh, bunyi geruduk-geruduk. Nah. Ya, terus. Cek. Jelas, Pak? Ya, jelas. Suaranya jelas, tapi ada kayak angin puyuh. Oke. Ya, terus. Saya ulangi lagi. Nggak usah. Untuk tugas mahasiswa Fakultas Hukum Unsri, ini mencari kepustakaan yang jenisnya textbook. Ya. Atau isi textbook itu, atau dalam bukunya, berupa materi pengetahuan seputar kelembagaan eksekutif atau kepresidenan. Ya. Yang selanjutnya, daripada buku tersebut, materinya itu memuat topik yang kita bahas di topik 1 sampai akhir. Selanjutnya mahasiswa membuat kutipan daripada bahan tersebut untuk nantinya dipaparkan atau diseminarkan. Dan untuk mahasiswa di Fakultas Hukum Unsri atau peserta Antasari ini akan memberikan tanggapan seputar apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diseminarkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Untuk pertanyaannya Pak, mungkin lebih terjelas perihal struktur kepenulisan kutipannya nanti. Apakah nanti kami itu akan membuat di makalah yang nantinya akan membahas perihal topik yang menarik dalam buku tersebut, lalu dijabarkan bentuk permasalahannya sehingga nanti bisa didiskusikan bersama di kelas ini nanti Pak? Atau seperti apa bahan untuk kepesannya nanti? Setiap minggu. Mungkin itu Pak. Ya. Dari saya. Setelah pertama kita verifikasi dulu kepustakaan yang akan dipakai. Jadi bisa aja mahasiswa memilih, lalu setelah kita bahas kepustakaan yang dipilih itu tidak masuk dalam kriteria textbook. Oke, itu dibahas dulu. Oke. Setelah terpilih ya, itu lalu setiap minggu mahasiswa yang bersangkutan mensubmit hasil bacaannya. Nah, nanti saya akan share di WA group ya bagaimana mahasiswa di luar Indonesia itu belajar. Ya, itu sepele itu. Satu semester baca 300 halaman, nanti saya share ya Salim Said waktu dia di Ohio State University. 15.000 halaman yang mesti dia baca dalam satu semester. Oke, nanti saya inikan. Nah, lalu bentuknya apa? Seperti yang tadi saya bilang, kalian tidak membuat ringkasan atau seketika bikin. Tetapi setiap minggu kalian mensubmit, menyerahkan kutipan-kutipan yang dibaca dari buku itu. Misalnya, dalam seminggu ini, dari 400 halaman yang saya baca, semuanya saya mahasiswa ya, saya pilih. Lalu itu kita sepakati bahwa kita akan selesaikan dalam 6 kuliah ke depan.
Ya, jadi kalau ke depan itu baru beresin referensi, berarti ada sisa lagi 5. Karena 6 yang berikutnya kan kita mau pakai buat seminar. Oke, nah 5. Kalau itu 400 halaman, bagi 5. Berarti 80 halaman kan? Bagi 5. Nah, setiap minggu yang bersangkutan mensubmit himpunan citation, citasinya, kutipannya, dari halaman 1 sampai 80. Paling tidak, boleh lebih, nggak boleh kurang. Minggu berikutnya, dari hasil bacaan dia dari halaman 81 sampai 160. Minggu ketiga, dari 161 sampai 240. Nah, berapa banyak kutipannya, nanti kita lihat. Effortnya, nanti kita lihat. Jadi dari situ, pertama sekali adalah itu report dari progres membaca. Nah itu dia. Orang tidak bisa menulis baik kalau tidak membaca baik. Tidak ada. Ya, setelah dia membaca dengan baik, membaca tulisan yang baik, baru dia bisa menulis dengan baik. Kecuali jiplak. Nah itu yang mau dihindari. Jadi yang mau dilatih kepada kalian adalah membaca dengan disiplin. Jadi kalau semuanya dia submit minggu ini, dia karena kita tidak banyak, submit itu bisa langsung di WA group, masing-masing bisa download dari situ. Hari Jumat depan adalah daftar-daftarnya. Lalu saya review, lalu mudah-mudahan oke semua, mudah-mudahan ya. Karena saya juga mau ngecek. Ya, kalau itu virtual segala macam, kalian punya bahannya. Nah, kemudian berarti minggu depannya, Jumat, yang bersangkutan sudah mensubmit citation yang dia kutip dari halaman 1 sampai 80. Nah itu dia. Jadi ada berapa belas tuh yang ikut PK, Ferdian? Jumlahnya? Ada 11. Palembang dan Indralaya. Kurang lebihnya. Ya, nah berarti Jumat depan lagi kita punya 11 himpunan citation dari halaman 1 sampai 80. Itu kalau 400 halaman, kayak gitu. Ini saya masih kasih kuliah sambil ngobrol segala macam. Berikutnya lagi ya dari halaman 81 sampai 160. Seminggu berikutnya. Berikutnya lagi, kan gitu. Nah, setelah 5 kali itu, selesai kan? Baru dari citation itu, kamu membuat rekonstruksi. Nah, itu cara membuat review buku. Kamu merekonstruksi dari hasil citation. Tidak tiba-tiba ya, membuat ringkasan tanpa citation. Itu bedanya. Setelah ada citationnya, ada himpunannya, kita semua punya arsipnya dari citation. Jadi kalau ada 11 topik yang non fakultas hukum, yang Permatasari sudah dapat 11 bacaan. Nah, apa kerjaan yang non FH Unsri? Membacanya. Lalu membuat catatan-catatan. Pertanyaan-pertanyaan dari yang dibikin. Kan gitu. Nanti kita pastikan grup itu supaya ini ya. Saya belum tahu berapa orang. Kalau 11 juga, lalu pilih. Ya, minggu ini siapa mau baca yang mana. Minggu ini siapa, kan kayak gitu bisa bergantian misalnya. Nah seperti itu. Sampai batas waktu kita sampai ke tema keempat, diskusi. Diskusi itu nanti kelas kita adalah kelas seminar. Jadi topik itu misalnya ada yang membahas tentang praktek parlementer pada era pertama diberlakukannya UUD 1945. Maksudnya UUD 1945 itu tidak parlementer. Ya. Dia pemerintahannya presidensial walaupun presidennya dipilih oleh MPR. Tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 jabatan Perdana Menteri. Oke.
Yang ada presiden, wakil presiden, dan menteri. Oke? Tapi dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, ini saya duluin sebagai ilustrasi. Dan bukan mengada-ada, kenyataan, sejarah. Ternyata ada kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. November 1945. Perdana Menterinya adalah Syahrir. Pertanyaannya, bagaimana ceritanya itu? Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada. Sistem parlementer tidak ada posisi Perdana Menteri. Nah, kalau sudah masuk di konstitusi RIS, iya. Setelah KMB 49. Sebelumnya nggak ada. Nah, itu salah satu contoh. Jadi ada praktik di luar dari aturan yang berlaku. Nah, kamu ceritakan. Apa yang terjadi di Indonesia? Kenapa begitu? Itu sebagai contoh. Oke? Udah jelas? Ferdian? Sudah, Pak. Ya, jadi setelah selesai ini, kamu ajak berunding seluruh mahasiswa yang FH Unsri, yang PK, untuk dari tema 1 sampai ketiga, yang keempat kan diskusi. Topik 1 sampai 8, siapa mau membahas yang mana? Cari dulu bukunya atau textbooknya. Nah, disubmit hari Jumat. Tidak ada yang satu buku dibaca 2 orang, nggak ada. Tapi 1 orang baca lebih dari 1 buku boleh. Kenapa? Karena textbook yang dia baca terlalu tipis. Terlalu tipis itu berapa? 200 halaman atau berapa? Kan targetnya 400 halaman. 400 halaman nggak ada apa-apanya itu. Nah, sehingga dia pilih 2 buku. 200-200. Misalnya seperti begitu. Boleh. Asal topiknya pas ya. Dengan topik yang akan dibahas. Nah, kayak gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, jadi nanti Jumat kita ini. Sebelum Jumat nanti saya udah tanya-tanya. Udah siap belum? Udah rapat belum? Udah bahas belum? Udah nyari belum? Nah, karena kalian semua sudah dewasa. Bukan anak-anak ya. Tidak perlu marah-marah kalau ada yang ketinggalan di belakang. Diamin aja. Kalau dia ketinggalan sudah, nggak usah pakai kamu, ya kan? Diancam, diintimidasi, nggak apa-apa. Mungkin dia mau milih nyelesainnya nanti kali kan, semester berikutnya atau ngulang, kan ada 3 semester itu. Jadi nggak perlu, ya, Ferdian. Semuanya 10, seluruhnya partisipatif, bagus. Tapi kalau ada 1-2 yang ngilang-ngilang segala macam, nggak perlu dimarah-marahin. Ya, sudah besar. Ya sudah. Pokoknya udah dikasih tahu, udah dipanggil. Nah, lalu submit. Lalu submitnya dari 11, hanya 9. Nggak apa-apa. Itu aja. Nah, yang 2 itu udah kemungkinan terbesar tidak ikut dalam perkuliahan. Kan tidak partisipatif. Sudah mulai dianggap tidak ikut. Jadi kita udah besar, udah tahu lah. Kan kayak gitu. Nggak perlu itu. Nggak perlu emosional ya. Ininya kan gitu. Karena ini bukan tugas yang mesti dikerjakan rame-rame, enggak. Ini sendiri-sendiri tetapi bersama. Oke. Ya, sangat individual. Nah, tetapi bersama supaya kita bisa koresponden. Ya, bisa membahas seminar itu lengkap. Komprehensif. Nah, kalau cuma 9 yang partisipatif, ya sudah. Ya 9, nanti mungkin saya lengkapi atau Bu Indah lengkapi atau apa kan kayak begitu ya bahan itu. Nah, yang non FH Unsri tidak dibebani tugas itu. Tapi kalau mau boleh. Nanti bilang aja. Kalau mau, saya mau ikut dong baca. Boleh. Jadi perannya sama dengan mahasiswa FH Unsri, boleh. Tapi kalau peran yang dicadangkan untuk kalian, ya, yang Permatasari, kalian baca aja dari yang mahasiswa FH Unsri dan ikuti perkuliahan nanti saya akan feeding ya, memberikan supaya nanti pas kuliah seminar kalian nyambung. Kan tujuan ujungnya yang M1 sampai M10 itu bisa merinci ya kan ketatanegaraan, bisa ya kan mengetahui, bisa menguraikan mekanisme pemberhentian presiden.
Bisa kan ya, itu yang M1 sampai 10 itu. Itu patokannya. Ya. Oke, sekarang udah jam 2.04. Jadi kawanmu yang kemarin nanya akan bahas topik 1 rupanya nggak sempet juga. Ya. Masih ada pertanyaan nggak untuk klarifikasi? Ya, karena ke depan nanti kita udah mulai dengan topik 1 dan seterusnya. Ada? Tidak? Saya lihat ada Bu Indah sudah masuk. Bu Indah, ada itu? Ya, Pak Aurel. Ya, kalau ada yang mau disampaikan. Kita baru bahas RPS yang direvisi. Sudah cukup panjang itu, Pak. Ya, panjang sekali. Sudah cukup panjang dan sangat jelas ya. Jadi RPS-nya juga udah bisa kita akses bersama. Saya rasa cukup saja dari saya, Pak. Oke. Bisa diakhiri ya. Ada pertanyaan lain? Masih ada 1 menit? Tidak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aurel dan Bu Indah. Terima kasih Pak.